Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya, MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa teknikal beberapa saham, yang mana saham ini sebagian saya tradingkan, sebagian juga tidak, sebagian adalah permintaan teman-teman semuanya. Oke, untuk analisa kali ini akan saya mulai dengan IHSG teman-teman ya. Untuk saat ini IHSG seperti yang teman-teman lihat, saat ini closing di 6290. 6290 itu di minusnya 1,35%. Kalau teman-teman lihat untuk hari ini IHSG-nya kembali masuk ke dalam ring kotak ini atau range konsolidasi yang udah kita bikin beberapa hari yang lalu. 2 hari yang lalu sebenarnya IHSG naik keluar dari box kotak kuning ini ya. Bagus sih sebenarnya 2 hari yang lalu, tapi hari ini turunnya dalam dan masuk kembali ke box konsolidasi. Seperti ini teman-teman ya, secara detailnya masuk lagi ke dalam box konsolidasi seperti ini. Hal ini kenapa ya? Kalau teman-teman lihat untuk hari ini juga market tadi malam tuh DJI turun, kemudian Nasdaq juga turun, dan Standard Poor's 500 juga turun. Untuk regional Asia juga hari ini juga teman-teman bisa lihat Hang Seng Index juga turun, Straits Times seperti ini ya. Kemudian kalau Nikkei juga turun dalam seperti itu. Jadi dalam kondisi regional yang turun, tentu juga IHSG akan kepengaruh. Beberapa saham juga akan mengalami pergerakan turun teman-teman ya, walaupun saham tersebut adalah saham yang sebenarnya pergerakannya bagus. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman harus tetap fokus pada saham-saham yang teman-teman incar, terutama saham-saham yang bagus, karena saham-saham yang bagus, yang masih ada katalis, kemudian volumenya masih bagus, pergerakannya masih bagus, itulah yang akan rebound pertama kali. Seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini sekilas secara tren masih turun ya. Secara tren masih turun. Kemudian untuk dominasi intraday hari ini didominasi oleh seller ya. Seperti umumnya saham-saham hari ini dominasi adalah seller. Teman-teman bisa lihat di intraday-nya turun seperti yang di gambar ini. Kemudian untuk support resist untuk INKP besok itu support masih di 12 atau 12.650 di sini, 12.650 di sini ya. Kemudian untuk resist masih di 13.325 ya. Sebenarnya area ini adalah area ada demand di situ teman-teman ya. Ada demand di situ ya, tapi marketnya hari ini kan tidak bagus, jadi orang-orang cenderung melepas barang terlebih dahulu untuk ya kemudian kalau misalkan turun nanti akan ambil barang di bawah seperti itu. Karena di bawah juga ada area demand yang cukup lebar di area 10 ribuan untuk INKP. Itu adalah untuk INKP. Untuk volume hari ini sebenarnya nggak begitu tinggi teman-teman. Volume turunnya juga nggak begitu tinggi. Artinya sebenarnya kekhawatiran itu tidak berlebihan seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk TKIM. TKIM atau duo kertas dengan INKP ini sering saya bahas bareng. Secara tren saat ini juga masih turun. MA5-nya masih di bawah MA20 ya. Intraday juga turun. Nah, teman-teman lihat di sini porsi seller dalam intraday dia menguasai 66% dari transaksi hari ini. Jadi kecenderungannya adalah sellernya menguasai, mendominasi perdagangan hari ini. Untuk INKP saat ini untuk supportnya masih di 13.025, untuk resistnya di 14.650. Teman-teman perhatikan di sini ada area demand di kotak kuning ini adalah area yang mungkin orang-orang akan tertarik
orang banyak akan tertarik untuk mulai positioning di TKIM. Apabila besok tidak kuat, maka yang teman-teman perlu perhatikan, apabila tidak kuat di 38 sesuai hukum Fibonacci adalah kemungkinan besarnya akan ke 61,8, yaitu di 10425. Di sini juga ada area demand yang saya kotakin kuning itu. Itu untuk IN untuk TKIM. Kemudian saya lanjutkan dengan TPIA teman-teman ya. Oke, untuk TPIA atau Chandra Asri Petrochemical, teman-teman lihat sebenarnya di dalam 4 hari terakhir ini sudah ada ascending teman-teman ya. Kalau teman-teman garis-garisnya di sini, teman-teman lihat 4 candle terakhir, candlenya itu ascending. Jadi sebenarnya ini adalah tanda mulai menguatnya TPIA ini. Tapi teman-teman lihat untuk hari ini sellernya masih mendominasi sekali di 68% transaksi. Kalau untuk support resist saat ini masih di 9625 untuk support, dan untuk resistan masih di 10275 ya, 10275 untuk resistan. Teman-teman bisa lihat di situ. Oke, selanjutnya adalah ERA Jaya teman-teman ya. ERA ini seperti yang teman-teman lihat selama 5 hari perdagangan atau hari dari Jumat kemarin, untuk ERA sebenarnya sudah memunculkan hammernya udah banyak. Jadi ERA ini boleh dibilang sebenarnya kalau turun ya tidak turun-turun amat seperti itu, masih diburu orang, sellernya masih cukup kuat. Kalau teman-teman lihat porsi, maksud saya buyernya masih cukup kuat melawan ya. Ini terlihat dari porsi intraday hari ini juga buyer sebenarnya dia cukup ini juga ya, cukup bisa mengimbangin seller, karena seller hanya 57% dengan buyernya udah 43%. Boleh dibilang masih imbang lah seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini di bentuknya candlenya ini kan sebenarnya kicking atau perlawanan tuh cukup sengit ya dari sisi buyernya. Untuk support besok masih di 2510 dan resistnya masih di 2700-an untuk ERA. Selanjutnya saya lanjutkan untuk Harum Energi. Harum Energi kalau kita lihat dari chart masih mengarah ke bawah, moving average 5 masih di bawah moving average 20. Kecenderungannya masih kuat sellernya 62% dengan support resist untuk supportnya di 5375, sedang untuk resist masih di 6250. Perhatikan untuk Harum ada area demand yang cukup besar di antara retracement 68 dan 50, yaitu di area 3950 sampai 4650. Setelah Harum adalah saham Trio Metal yang saya mulai dari Aneka Tambang. Untuk Aneka Tambang teman-teman hari ini langsung turun dalam, buka langsung gap down ya teman-teman. Dia langsung menembus support di 2600. 2600 sudah ditembus dan saat ini untuk supportnya menggunakan 2400 teman-teman ya, support 2400, resist 2600. Saat ini dominasi sellernya 66% dan hari ini sepertinya ARB teman-teman ya, ARB. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah Inco. Untuk Inco, wah ini lebih dalam teman-teman ya, dari turunnya ini udah dia kemarin tidak berhasil menembus resist di 5925. Hari ini justru opening langsung di bawah 5650. Jadi untuk 5650 untuk Inco masih menjadi resist dengan supportnya 5225. Teman-teman lihat untuk di sini sebenarnya seller dan buyer itu juga cukup imbang sebenarnya, karena sellernya hanya mampu menekan 56%. Teman-teman lihat di chart ini harga moving average 5 masih menukik ke bawah dan masih di bawah moving average 20. Teman-teman lihat di sini kalau diperhatikan sebenarnya di area
saat ini 5525 itu ada area-area demand, tapi memang masih belum terlalu dalam ya. Demand yang paling kuat adalah di 5200-an untuk Inco. Setelah Inco saya lanjutkan saham berikutnya adalah Timah atau TINS ya. Teman-teman lihat untuk di sini untuk Timah hari ini langsung menembus support di 1940, sehingga support berikutnya adalah di 1800. Untuk resistan masih di 1940 yang mana merupakan support yang tadi tidak kuat. Seperti yang teman-teman lihat hari ini pede sekali ya ini. Candlenya pede sekali, bentuknya full Marubozu dengan seller menguasai 63%. Itu adalah untuk TINS. Selanjutnya saya lanjutkan dengan Elnusa. Nah, ini teman-teman untuk Elnusa setelah mengalami penurunan sekitar 8 hari. Saat ini Elnusa terjadi doji. Intraday teman-teman lihat untuk chartnya ada perlawanan bahkan sampai tertinggi di 392. Memang di area 380, 378, 380 itu adalah area penting ya, karena itu di support yang cukup kuat juga karena ada area demand di sini. Di 378 tuh area-area ya saya positioning terakhir di situ juga. Kemudian saya jual pada saat naik di 410-an ya. Ya memang untuk Elsa seperti ini teman-teman pergerakannya, walaupun harga minyak naik tapi juga Elsa juga nggak naik kenceng-kenceng amat. Cuman kalau teman-teman bisa positioning dari support itu kalau kondisi lagi bagus, market lagi bagus, Elsa naik seperti itu, teman-teman perhatikan di resist-resistnya. Apabila sudah mulai terjadi shooting star, lebih baik teman-teman take profit untuk model-model dari Elnusa ini teman-teman. Selanjutnya Medco teman-teman ya. Untuk Medco hari ini breakdown support di 665 sehingga support berikutnya di 635. Jadi untuk besok support di 635 dan untuk resist di 665 ya teman-teman ya. Itu untuk Medco. Antara seller sama buyer sebenarnya tidak banyak terpaut karena sellernya hanya mampu menekan 58%. Setelah Medco saya akan lanjutkan ke Telkom. Nah, Telkom ini adalah satu saham yang kemarin saya beli juga, teman-teman ya. Ini karena naik dari di area sekitar 38. Nah, hari ini selama sekitar seminggu ini dari puncaknya kenaikan di sini, Telkom tuh udah turun ya, teman-teman. Udah menembus support di 3410 tadi pagi. 3410 sehingga saat ini menjadi resistan untuk Telkom lagi. Supportnya di 3340. Kita perhatikan besok apabila marketnya itu melemah lagi, teman-teman perhatikan supportnya di 3340 dan apabila tidak kuat maka akan mengambil support 3275. 3275 di area situ akan banyak demand ya teman-teman, perhatikan itu demand sekaligus juga area moving average 20 ya, kemungkinan besar akan banyak antri di area situ ya, area 38 sampai 50. Itu adalah untuk Telkom. Kecenderungan seller hari ini berhasil menekan buyer 69%, lebih dominan daripada buyer. Berikutnya adalah Indosat teman-teman. Nah, Indosat ini nggak turun-turun teman-teman ya. Dari video-video yang saya bikin, untuk Indosat ini memang jarang sekali turun dalam. Jadi turun sebentar terus naik. Nah, teman-teman kalau lihat nih saya garis miring ini, sebenarnya hari ini justru Indosat tuh berhasil break dari tren miring ini ya yang saya bikin ini, resist ini. Cuman closingnya juga masih turun. Karena kondisi market juga tidak memungkinkan bagi Indosat untuk lari kenceng ya. Jadi untuk support masih di 5450, untuk resist masih di 6400. Jadi ini barang untuk ukuran barang yang uptrend itu masih bagus sekali, trennya tidak patah karena dari tren kenaikannya dari 2175 sampai 6400 itu panjang sekali teman-teman ya. Bahkan dia belum sempat atau belum sentuh di 50 retracement, hanya sampai 38. Itu kencang sekali untuk ukuran tren. Untuk Indosat berikutnya,
Berikutnya adalah Mika teman-teman ya. Mika ini juga ini permintaan teman-teman, ada yang minta. Kalau kita lihat dari sekitar sebulan ini ada kecenderungan untuk Mika ini untuk high-nya cenderung low. Artinya ya lower high ya teman-teman ya. Lower high itu sebenarnya tanda-tanda dia lemah teman-teman. Seperti ini kecenderungannya adalah puncaknya itu selalu lebih rendah sehingga cenderung membentuk descending atau turun. Descending turun dan breakdown teman-teman, kalau teman-teman lihat ini descending breakdown. Jadi hari ini menembus support di 2925 tembus, 2850 tembus, hampir tembus 2740. Untuk saat ini untuk resist di 2830, untuk support di 2740. Dengan seller mendominasi 60% dari transaksi intraday hari ini. Kemudian saya analisa Adi Sarana Armada atau ASA. Ini permintaan juga saat ini. Untuk ASA itu berhasil mantul dari moving average 20 teman-teman ya, yang saya beri tanda ini dengan volume yang tinggi. Jadi ini barang masih bagus banget uptrendnya. Saya tarik tren ini teman-teman, itu retrace-nya hanya di 23 overshoot sedikit ya, karena di situ ada moving average 20 dan hari ini naik. Jadi kita lihat ke depannya kalau besok market bagus, kemungkinan untuk ASA ini akan testing resist di 1465. Untuk dominasi sellernya bagus di 57%. Berikutnya adalah SMRA, ini permintaan juga teman-teman ya. SMRA setelah 3 hari yang lalu sempat naik 100%, maksud saya naik menuju retrace 100%-nya di 920. Seharusnya kan dia naik lebih tinggi untuk testing target di 161 retracement, tapi karena market juga lagi nggak bagus, hari ini kembali lagi di support di 865. Sempat turun sedikit tapi sudah mantul dan berhasil menguat lagi di atas support 865. Jadi untuk besok untuk resist masih di 925. Dominasi seller hari ini besar sekali teman-teman, besar sekali sampai 82%. Itu untuk saham-saham yang saya analisa hari ini. Sebenarnya dalam kondisi market seperti ini teman-teman ya, saya itu kurang begitu tertarik untuk melakukan analisa ya. Karena apa? Ya kecenderungannya pasti akan banyak sekali saham-saham yang sinyalnya nggak bagus sekali seperti itu. Dan itu kadang bisa berlaku beberapa hari apabila regional marketnya nggak bagus. Jadi kalau misalkan terjadi sell off yang cukup besar, lebih baik teman-teman tidak buru-buru untuk positioning. Tunggu saja sampai market kira-kira ada kekuatan untuk rebound, karena istilahnya melawan kondisi market dengan volume jualan yang cukup besar kadang tuh berat seperti itu loh. Jadi kadang kita buru-buru masuk padahal sebenarnya marketnya masih banyak ya untuk orang yang mau keluar, maksud saya seperti itu. Apalagi saat ini untuk ARB hanya 7%. Jadi kalau misalkan volume yang mau keluar besar, biasanya perlu 3 kali dari ARB ya, misalkan 7 kali 3 kan 21-an seperti itu. Jadi teman-teman untuk positioning pasti perhatikan saham-sahamnya apakah sudah ada kekuatan untuk mantul atau belum. Kalau belum ya, kalau memang mau masuk perhatikan dengan menggunakan money management yang lebih ketat, dan untuk pengaturan titik-titik entry-nya bisa menggunakan support resist dari Fibonacci yang saya udah bikin ya teman-teman. Itu bisa berlaku untuk beberapa hari selama trennya tidak dirubah, tren penarikan support resistnya tidak berubah. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari MS Trade and Investment.